Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Buat teman-teman yang sudah setia menemani saya di channel YouTube ini, dan hai, welcome buat teman-teman yang baru gabung. Kali ini kita masuk lagi pada seri pengetahuan. Ya, jadi pembahasan kita, kalau sudah lihat papan tulis begini berarti kita akan bahas soal matematika. Nah, materi kita pada kali ini yaitu mengenai persamaan kuadrat. Jadi materi sebelumnya kita sudah bahas mengenai persamaan linear. Sekarang kita masuk ke persamaan kuadrat. Nah, kita lihat dulu bentuk umum dari persamaan kuadrat. Oke, jadi bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, dimana kita ketahui bahwa c di sini adalah konstanta. Kemudian a dan b adalah koefisien dari x. Nah, cara untuk mencari persamaan kuadrat itu ada beberapa cara. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu dengan cara pemfaktoran. Jadi yang kita lakukan yang pertama yaitu dengan cara pemfaktoran atau memfaktorkan. Jadi yang kita memfaktorkan di sini adalah nilai konstanta c. Nah, ada beberapa syarat. Yang pertama, ketika a-nya sama dengan 1. Jadi ketika a-nya itu ya, a yang ini ya maksudnya, a-nya itu sama dengan 1, maka jadi cara memfaktorkannya yaitu x plus p x plus q itu sama dengan 0, dimana p dan q ini ketika dijumlahkan itu sama dengan b, dan ketika p dan q ini dikalikan dia sama dengan c, seperti itu ya. Jadi ketika p dan q ini dijumlahkan sama dengan b, dan ketika p dikali dengan q itu hasilnya sama dengan c. Nah, bagaimana ketika a-nya di sini tidak sama dengan 1? Ketika a tidak sama dengan 1, maka cara memfaktorkannya yaitu ax plus p x kali x plus q itu sama dengan 0, dimana ketika p ditambah dengan ax itu sama dengan b, dan p dikali q itu sama dengan c. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut ke cara yang kedua. Nah, cara yang kedua yaitu dengan cara melengkapi kuadrat sempurna, dimana kita rubah dulu bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 ini dirubah menjadi x kuadrat plus minus px sama dengan q. Nah, maksud dari
plus minus ini, jadi operasinya bisa operasi penjumlahan atau operasi pengurangan seperti itu. Nah, dengan cara mengalihkan persamaan ini dengan 1/A, sehingga koefisien dari x kuadrat itu menjadi 1. Jadi cara 2 ini atau melengkapi kuadrat sempurna ini digunakan ketika cara pemfaktoran ini, cara pemfaktoran tadi ya, maksudnya itu tidak dapat digunakan, seperti itu. Sehingga kalau persamaan ini tadi x kuadrat plus atau minus px sama dengan q dikali dengan 1/A, kemudian bentuknya nanti. Nah, jadi kan yang pertama ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 itu dikalikan dengan 1/A agar koefisien dari x kuadrat itu menjadi 1. Jadi dirubah dulu bentuk yang pertama ini, dirubah menjadi bentuk yang kedua. Nah, setelah ini dirubah lagi menjadi x plus minus p per 2 kuadrat dikurang p per 2 kuadrat sama dengan q. Seperti itu untuk cara 2, yaitu melengkapi kuadrat sempurna. Nah, selanjutnya kita masuk pada cara yang ketiga. Nah, cara yang ketiga ini pasti sudah sangat lumrah ya dengan kalian yaitu rumus A, B, C. Oke, jadi rumus dari A, B, C yaitu sudah sangat familiar nih ya rumusnya. Oke, sekarang kita langsung masuk saja ke contoh soalnya. Baik, ini adalah contoh yang pertama. Jadi soal yang pertama adalah akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat dikurang 7x ditambah 12 sama dengan 0 adalah. Nah, kita identifikasi dulu soal ini ya. Jadi kita lihat bahwa A-nya itu sama dengan 1. Jadi kita bisa coba untuk melakukan penyelesaiannya itu dengan cara pemfaktoran. Karena kita lihat bahwa A-nya sama dengan A-nya sama dengan 1 dan B-nya itu sama dengan negatif 7, kemudian C-nya itu sama dengan 12. Nah, kita mau cari selanjutnya adalah faktor-faktor dari 12 itu. Nah, 12 ini kan nilai konstanta ya, atau nilai C-nya. Kemudian yang kita mau cari itu ketika dia dijumlahkan itu hasilnya negatif 7, dan ketika dia dikalikan itu hasilnya 12. Ya Allah. Oke. Baik, kita lihat dulu faktor-faktor dari 12. Ya Allah, sorry. Jadi ini 12 itu 1 kali 12, kemudian 2 kali 6 dengan 3 juga dikali 4. Nah, coba kita perhatikan dulu sampai sini. Apakah ada yang ketika dia dijumlahkan hasilnya negatif 7 dan dikalikan menghasilkan 12. Nah, kalau ini kan dijumlahkan dia tidak dapat ya, tidak menghasilkan negatif 7. Yang ini juga. Nah, yang memungkinkan itu adalah 3 dikali 4. Nah, dengan syarat karena di sini dia negatif 7, maka ini juga harus negatif ya. Jadi kalau negatif 3 plus negatif 4 itu dia hasilnya negatif 7.
dan ketika negatif 3 dikali dengan negatif 4 itu hasilnya jadi positif 12. Berarti ini yang memungkinkan ini yang memungkinkan kita gunakan. Nah, kita tulis ulang dulu soalnya ya. Kita sudah mau menyelesaikan dari persamaan kuadrat ini. Jadi caranya itu x kuadrat dikurang 7x ditambah dengan 12 sama dengan 0. Aduh, kenapa ya ini suara. Oke. Selanjutnya ini bisa kita faktorkan dengan cara x min 3 dan x min 4 itu sama dengan 0. Nah, min 3 dan min 4 itu kita dapat dari sini tadi ya, dari coretan-coretan kita tadi. Selanjutnya karena di sini adalah sama dengan 0, berarti salah satu dari yang di dalam kurung ini juga harus sama dengan 0, maka x kurang 3 itu sama dengan 0 atau x kurang 4 sama dengan 0. Sebenarnya bisa biar enggak pakai ini sih, biar enggak pakai tanda kurung juga enggak masalah sih. Nah, seperti ini ya. Kemudian dari sini kita bisa sederhanakan, jadinya x sama dengan 3 atau x sama dengan 4. Oke, seperti itu. Bisa dipahami ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu akar-akar dari persamaan kuadrat 3x pangkat 2 dikurang 8x tambah 4 sama dengan 0. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Kembali lagi kita identifikasi bentuk persamaannya. Sini 3x kuadrat dikurang 8x tambah 4 sama dengan 0. Nah, kita lihat di situ bahwa A-nya itu tidak sama dengan 1. Jadi A-nya itu sama dengan 3. Nah, kemungkinan kita akan pakai cara pemfaktoran yang dimana A-nya itu tidak sama dengan 1. Nah, selanjutnya B-nya itu sama dengan negatif 8 dan C-nya sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita cari faktor dari 4, dimana ketika salah satu faktornya itu dijumlahkan, namun salah satu faktornya itu dikali dengan A, hasilnya negatif 8. Jadi faktornya itu ketika dijumlahkan dan salah satu faktornya dikali dengan A, itu hasilnya negatif 8 ya, seperti itu. Dan ketika dia dikalikan itu hasilnya positif 4. Kita lihat dulu faktor-faktor dari 4, yaitu 1 kali 4 dan 2 kali 2. Nah, dari faktor 4 ini kita bisa lihat pasangan faktor yang memungkinkan itu adalah 2 dikali 2 dengan syarat negatif ya. Mengapa? Karena kan ketika kita lihat ini ya, formatnya ini, ketika negatif 2 ditambah A-nya itu kan 3, kemudian dikali dengan negatif 2, hasilnya itu adalah negatif 8, seperti itu. Dan ketika negatif 2 dikali dengan negatif 2 itu kan hasilnya 4. Sehingga kita sudah bisa menyelesaikan soal ini dengan cara ini ya, 3x kuadrat dikurang 8x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, faktor-faktornya yaitu x kurang 2 dan 3x dikurang 2 itu sama dengan
0. Nah, kembali lagi karena di sini sama dengan 0, maka salah satu di dalam yang di bagian dalam kurung ini harus juga sama dengan 0, sehingga x dikurang 2 sama dengan 0, atau 3x dikurang 2 sama dengan 0, atau dengan kata lain x nya ini sama dengan 2, atau berapa ya, atau x nya sama dengan berapa. Nah, ini adalah kuis yang pertama. Yeay, dapat kuis. Silahkan adik-adik jawab di kolom komentar. Nah, namun ada cara yang lain juga yang bisa adik-adik lakukan dengan cara memperhatikan angka-angkanya ini, bilangan-bilangan ini. Misalkan seperti ini, 3x kuadrat dikurang 8x ditambah 4. Nah, ini kan kurang ya. Nah, kita lihat bahwa 3 dikali 4 itu sama dengan positif 12 ya. Nah, sekarang kita fokus ke negatif 8. Kita mencari faktor dari negatif 8. Nah, ini bisa kita temukan faktor dari negatif 8 itu 2 dengan 6 ya. Nah, dengan ketentuan bahwa ini negatif 2 dan negatif 6 ya. Tandanya negatif karena ketika dijumlahkan dia hasilnya negatif 8, seperti itu. Karena A-nya ini 3, maka masing-masing dibagi dengan 3. Negatif 2/3 enggak bisa ya. Kemudian bisa, tapi hasilnya desimal. Kemudian negatif 6/3 itu hasilnya negatif 2. Jadi faktor dari 2 dan 6 ini ketika dia dijumlahkan, negatif 2 ditambah negatif 6 itu negatif 8, dan ketika dikalikan itu hasilnya positif 12 ya, kan negatif 2 dikali negatif 6 itu positif 12. Nah, selanjutnya sehingga faktor dari 3x kuadrat dikurang 8x ditambah 4 sama dengan 0 itu adalah 3x dikurang 2, karena di sini kan negatif 2/3 tidak bisa diselesaikan, maka 3 nya ini ditempel dengan x, tempel. Kemudian x dikurang min 2 sama dengan 0. Nah, langkah-langkahnya sama saja dengan yang ini. Oke, seperti itu. Next, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang ketiga, yaitu akar-akar dari persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurang 6x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, persamaan ini tidak bisa kita faktorkan ya, tidak bisa difaktorkan, sehingga kita akan mencoba dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Oke, jadi step pertama kita harus rubah dulu bentuk persamaan ini menjadi x kuadrat plus minus px sama dengan q. Nah, caranya yaitu persamaan ini dikalikan dengan 1/a atau 1/3 agar x-nya ini sama dengan 1. Oke, jadi saya tulis di sini saja ya. Dikali dengan 1/3 sehingga hasilnya x kuadrat dikurang 2x tambah 1/3 sama dengan 0. Karena 3x kuadrat dikali dengan 1/3 hasilnya x kuadrat, kemudian negatif 6x dikali dengan 1/3 itu 3 bisa membagi 6 ya, jadinya 2. Jadi negatif 2x ditambah 1 kali 1/3 sama dengan 0 kali 1/3, 0. Nah, kita sudah dapat bentuknya seperti ini. Namun yang kita harapkan ini ya, x kuadrat
plus minus, plus atau minus px sama dengan q. Nah, untuk merubah bentuk persamaan ini menjadi seperti ini, caranya itu memindahkan ini ya, memindahkan konstanta sepertiga ke ruas sebelah kanan. Jadi x kuadrat dikurang 2x itu sama dengan negatif sepertiga. Sudah sama kan? Selanjutnya, persamaan ini kita rubah lagi dalam bentuk x plus minus p per 2 ya, per 2 kuadrat dikurang p per 2 kuadrat itu sama dengan q. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya kita bisa lihat saja ya dari format ini. Jadi kita bisa tuliskan x dikurang 2 per 2. Kenapa bisa 2 per 2? Karena p nya di sini adalah 2 ya, dikurang 2 per 2 kuadrat itu sama dengan negatif sepertiga. Bisa ya? Jadi p nya di sini kan 2. Kemudian memang kita mau rubah bentuk yang ini ke bentuk yang seperti ini. Dan sekarang dia sudah terbentuk menjadi seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita sederhanakan. Jadi kita sederhanakan, jadi x dikurang 2 per 2 itu 1 kuadrat dikurang 2 per 2 itu 1 kuadrat dikurang negatif sepertiga. Nah, kalau ini kan bentuknya sudah sama. Next, kita pindahkan 1 kuadrat ini, negatif 1 kuadrat ini ke ruas sebelah kanan. Jadi diperoleh x dikurang 1 pangkat 2 itu sama dengan negatif sepertiga plus 1 ya, bisa ya. Jadinya x dikurang 1 pangkat 2 itu sama dengan sepertiga ditambah 3 per 3 ya. Jadi hasilnya x dikurang pangkat 2 sama dengan 2 per 3. Oke, selanjutnya x kurang 1 sama dengan plus minus akar 2 per 3. Nah, selanjutnya x sama dengan plus minus akar 2 per 3 plus 1 ya. Nah, berarti ini hasil x nya pindahkan ke sini dulu. Jadi nilai x nya itu adalah akar 2 per 3 plus 1 atau x sama dengan negatif akar 2 per 3 plus 1. Oke, mudah kan? Jadi akar-akar dari 3x kuadrat dikurang 6x ditambah 1 sama dengan 0 itu adalah ini. X sama dengan akar 2 per 3 tambah 1 atau x sama dengan negatif akar 2 per 3 tambah 1. Next, kita lanjut. Next, soal yang keempat yaitu akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurang 5x dikurang 1 sama dengan 0. Kembali lagi, lagi-lagi soal ini tidak bisa kita selesaikan dengan cara pemfaktoran, tapi kita akan coba menggunakan rumus ABC. Yang dimana rumus ABC itu adalah min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4A per 2A. Nah, kita sudah tahu rumusnya, sekarang kita tinggal identifikasi saja persamaannya.
Nah, di sini kita lihat bahwa A-nya itu adalah 2, kemudian min 5 itu B, dan negatif 1 itu adalah C. Sekarang kita tinggal substitusikan saja nilai A, B, dan C ke dalam rumus. Oke, jadi tinggal kita substitusikan saja. Jadi min B itu B nya itu kan negatif 5, jadi 5. Kan di sini sudah negatif ya, negatif kan negatif, positif, plus minus. Aduh, kayaknya dikasih ini dulu deh, tunggu ya. Oke, jadi tadi itu diturunkan dulu, jadi ini 5 ya, plus minus. Nah, kita bisa lihat juga B nya ini kan akar, B nya kan itu min 5 pangkat 2 dikurang 4, A nya itu 2, kemudian C nya itu negatif 1. sorry per 2 dikali dengan 2. Selanjutnya kita tinggal sederhanakan, jadi 5 plus minus akar negatif 5 pangkat 2 25 dikurang. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa negatif 4 dikali 2 itu negatif 8. Negatif 8 dikali negatif 1 yaitu plus 8. Panjang sekali. Per 4. Itu artinya bahwa 5 plus minus ini berarti akar 33 per 4. Jadi kita bisa simpulkan bahwa akar-akar dari 2x pangkat 2 dikurang 5x dikurang 1 sama dengan 0 itu adalah yang pertama 5 tambah akar 33 per 4, atau saya tulis di bawah sini saja ya, 5 dikurang akar 33 per 4. Mudah kan? Nah, soal 2x kuadrat dikurang 5x dikurang 1 sama dengan 0 ya. Jadi ini adalah akar-akarnya. Mungkin untuk materi ini, untuk persamaan kuadrat cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video berikutnya ya, atau materi berikutnya. Ingat, selamat berlatih, kemudian siapkan catatan terbaik kalian. Oke, sampai jumpa.